hari ini merupakan acara webinar Guru Pendidikan Agama Islam yang kedua, dan sekaligus hari ini adalah acara yang terakhir dan penutupan. Maka dari itu silakan Bapak Ibu ikuti dari awal sampai akhir, dan jangan lupa nanti isi link absensi sehingga nanti harapannya bisa diterbitkan sertifikat dengan JP 32 jam. Nah, Bapak Ibu, mengawali kegiatan webinar Guru Pendidikan Agama Islam Kota Madiun, mari kita awali dengan membaca Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu, acara yang selanjutnya yaitu sambutan Ketua Panitia Akpai Kota Madiun pada Bapak Dr. Andes Sugeng MSI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bapak Sugeng. Halo, sekali lagi Pak Sugeng. Sekali lagi Pak Sugeng, apakah suara saya terdengar Pak Sugeng? Oke, monggo, bisa dipun mulai. Mbak. Monggo pada Pak Sugeng. Nggak bisa masuk toh ini? Apa audionya Mas? Audionya kita. Oh, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenapa begitu? Para kiai yang sangat dinanti-nanti oleh umat akan fatwa-fatwanya. Yang saya hormati pimpinan Kepala Kemenak Kota Madiun, pun Bapak Dr. Munir, dan pun dari pengawas pendidikan agama Islam SMK, SMP, SMK, SMP, SMA, dan KKG Kota Madiun, dan Kasih Pres Kota Madiun. Mengawali, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini atas dan izinnya kita bisa bertemu. Yang harapan kita pertemuan pada pagi hari ini Bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, atas nama dari Ketua Akpai Kota Madiun mengaturkan ribuan terima kasih, utamanya kepada Bapak Kepala Kemenak Kota Madiun yang berkenannya untuk hadir dan mengikuti pertemuan dari keluarga besar Akpai, yang pertemuan ini mungkin sudah kesekian kali dari masa pandemik yang kita rasakan bersama, kita hadapi bersama.
tapi semangat untuk kita ketemuan baik di lini Akpai pun juga dari KKG dan MGMP yang itu masing-masing dari jenjang sudah melakukan sendiri-sendiri, tapi memang kita hanya sesekali untuk kita Akpai ini kita bisa ketemuan bareng. Yang pada kali hari ini terkait dengan momen mengakhiri pembelajaran anak didik kita yang kita ketahui bareng bahwa untuk materi untuk evaluasi akhir yang itu oleh pemerintah diserahkan sepenuhnya kepada kita guru agama, dan diharap untuk kita guru agama tentu di dalam penyusunan dari materi naskah evaluasi itu untuk sungguh-sungguh di dalam kita menyusunnya. Tapi meskipun demikian diserahkan penuh kepada kita guru agama masing-masing, tetapi kita harap kita karena punya wadah MGMP KKG, maka eksistensi daripada MGMP KKG itu betul-betul mari kita berdayakan. Mari betul-betul itu kita manfaatkan. Dengan kata mudah saya mengatakan ketika kita nyusun evaluasi ujian akhir yang akan kita hadapi ini tidak ada jeleknya manakala itu digarap oleh KKG dan MGMP. Yang notabene KKG dan MGMP itu pun juga sudah punya tim yang sudah disusun atau sudah ditunjuk oleh KKG dan MGMP. Minimal dari tim yang ditunjuk itu tentu sudah memiliki kualifikasi tersendiri karena masuk dalam ranah guru tim inti lah salah satu. Sehingga untuk memudahkan kita minimal untuk yang itu diharap oleh pemerintah jangan menimbulkan sesuatu yang tidak bagus. Saya katakan di bagus seperti tahun yang lalu itu kan penyusunan materi itu ternyata nyinggung perkara sara. Nah ini kan termasuk menjadikan polemik. Padahal ini tidak boleh terjadi. Nah minimal itu harus kita hindari, utamanya di Kota Madiun ini. Nanti kita mendapatkan pengarahan. Mintanya kecil untuk dalam pertemuan pagi hari ini, dan sekaligus nanti pun juga ada materi yang disampaikan oleh pengawas terkait dengan kiat-kiat yang harus kita lakukan di dalam penyusunan materi evaluasi tersebut, yang mana di akhir-akhir ini kita untuk dipersiapkan terkait dengan penyusunan materi evaluasi dengan berbasis AKM. Nah ini hal-hal yang harus kita persiapkan untuk penyusunan itu bagaimana, karena di sana ada ranah-ranah yang harus kita miliki di dalam penyusunan itu, karena untuk AKM ini kita dituntut berbagai macam tertuang literasinya, numerasinya, termasuk juga harus tertuang pengetahuannya atau knowledge-nya itu harus tertuang pula di dalam evaluasi itu. Nah, makanya ini lebih lanjut nanti akan disampaikan pula dari pengawas, pun Ibu Dr. Nani untuk menyampaikan dalam kesempatan ini. Dan insya Allah nanti di akhir dalam pertemuan ini yang sudah kita mulai kemarin itu kita tandai dengan semacam piagam yang kita harap untuk piagam ini mungkin bisa dan ada kesempatan untuk sebagai persyaratan yang nanti itu melekat kepada profesi kita. Saya pikir itu Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi atas nama Ketua dan Pengurus AKPAI mengaturkan ribuan terima kasih dan mohon maaf atas pertemuan kali ini, dan akhirnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak
Ada Bapak Sugeng atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus pembinaan Kepala Kantor Kemenak Kota Madiun kepada Bapak Dr. Munir M. Hum. Waktu dan tempat kami silakan. Monggo Bapak. Ya, Bapak Ibu, kita sambil menunggu Bapak Kepala. Siapa penghuni? Cek salam. Ya, Bapak Ibu, sekali lagi mohon menunggu sejenak, nggih. Bapak Kepala sudah persiapan untuk menyampaikan sambutan dan monggo Bapak Kepala Kantor. Waktu dan tempat silakan. Pak suaranya mboten wonten nggih. Pak Haji Munir mikrofonnya mati, Pak, kelihatannya, Pak. Suaranya nggak keluar, Pak.
Nyun sewu, suaranya tidak terdengar. Matur suwun pangapunten. Tunggu Bapak Ibu, ada kendala pada Tes. Coba ya. Halo. Untuk tamu yang satu. ya, kita tunggu Bapak Ibu, baru ada perbaikan speaker. Kami ini kan tamu ini tamu juga. Biar jangan apa. Masih ada tamu di 2 atau 3. Nggak bisa. Halo? Bisa dengar Pak suara saya? Namun, Jelas Pak, ya sama udah jelas Pak. Baik, alhamdulillah. Lanjutkan lagi, Bapak Ibu, para guru di lingkup sekolah yang Dengan pantau Mas. Ini. Maaf, inilah langsung ya. Nggak dengar. Baik, saya terima Kurang kasih. peka mic-nya. Mic-nya kurang benar. Pakai ini aja. Udah pakai ini aja. Halo, tes. Halo, tes. Sudah. Terus saya keluar. Bisa di baik. Baik. Bapak Ibu yang berbahagia, saya lanjutkan. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan kegiatan beberapa hari yang lalu yang telah dilaksanakan para guru sekolah baik jenjang SD, SMA, SMP, SMK. Ibu ketahui bahwa untuk tahun pembelajaran saat ini memang
ujian nasional ditiadakan, bukan berarti Bapak Ibu untuk kayak anak kita yang terakhir ini jenjang pendidikannya. Bagaimana beberapa hari yang lalu telah panjenengan mengikuti bagaimana cara membuat soal di saat pandemi ini, karena terus terang sesuai dengan surat keputusan Direktur Jenderal PAM nomor 631 tahun 2021 terkait dengan juknis bagaimana pembuatan naskah soal, kemudian juga berkenaan dengan surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2021 terkait dengan masalah ujian nasional tahun pembelajaran 2020-2021 ini. Saya berharap guru-guru agama Islam di wilayah Kota Madiun tetap memperhatikan bagaimana cara membuat naskah soal supaya naskah soal itu memiliki standarisasi. Walaupun sebenarnya evaluasi itu diserahkan pada satuan pendidikan masing-masing, berarti guru bebas untuk membuat soal. Tapi karena kita ini harus memiliki satu standarisasi yang harus dimiliki oleh masing-masing lembaga, dalam hal ini naskah yang akan diberikan kepada anak-anak kita sebagai masa pembelajaran terakhir, saya berharap kepada seluruh guru yang ada di Kota Madiun ini, baik yang di SMP, SMA, SMK, tetap memperhatikan hal itu. Oleh karena itulah, maka saya ingin berpesan, pertama, seluruh guru yang ada di wilayah Kota Madiun ini hendaknya memiliki satu komitmen bersama bagi pembuat naskah ini, hendaknya memperhatikan regulasi atau petunjuk-petunjuk yang ada sehingga naskah yang akan disampaikan kepada anak ini memiliki standar. Tentu ini secara teknis sudah disampaikan atau mungkin disampaikan pada pengawas, pada KKGM GMP dan juga pada seluruh dewan guru, sehingga betul sekali lagi naskah itu memiliki standarisasi yang akan disampaikan kepada anak kita. Yang kedua, saya juga berpesan kepada seluruh dewan guru dan juga para pemangku pendidikan yang ada di Kota Madiun ini, hati-hati dalam pembuatan naskah, jangan sampai naskah itu memiliki atau mengandung sara. Ini pernah terjadi beberapa tahun yang sudah ini, kadang-kadang apakah itu kesengajaan atau hal-hal yang berbau sara. Ini tolong supaya dihindari. Yang kedua juga jangan sampai naskah itu mengandung unsur politik. Saya berharap supaya ini betul-betul murni bahwa ini pembelajaran atau pendidikan agama Islam. Yang ketiga, jangan sampai juga muncul pornografi dan juga adanya intoleransi ini juga harus dihindari karena ini sangat sensitif sekali. Kemudian juga provokasi ini tolong supaya dihindari betul supaya nanti tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena begitu para pembuat naskah ini sampai menyinggung bagaimana saya sampaikan tadi ini, tidak hanya Bapak Ibu para pembuat soal, ini juga nanti akan bermasalah pada kantor, juga akan nanti bisa bermasalah. Ibu-ibu dalam pembuatan soal ini tentu harus memperhatikan apa yang saya sampaikan tadi. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih pada semua pihak, terutama kepada Ketua AKPAI, KKGM GMP, dan juga seluruh guru di Kota Madiun ini. Walaupun pembelajaran tahun pembelajaran 2020-2021 ini
meskipun tidak maksimal karena ada wabah pandemi COVID-19, tetapi saya yakin semangat guru dituntut untuk bagaimana menyampaikan pembelajaran kepada anak ini dengan inovasi-inovasi yang sudah disampaikan. Sekali lagi, COVID ini memang ada hikmah. Satu sisi COVID menjadi bencana, menjadi wabah, tapi di sisi lain COVID ini juga akan menjadi hikmah. Karena dengan COVID-19 yang kita lalui ini, banyak guru-guru ini berinovasi. Pembelajaran daring, pembelajaran dengan menggunakan Zoom, pembelajaran dengan menggunakan Google Meet, ini menandakan guru harus mulai IT. Guru dituntut bagaimana harus berinovasi, termasuk juga guru dalam pembuatan soal. Ini tentu berbeda dengan ketika guru membuat soal ketika tidak ada COVID-19 ini. Inilah barangkali yang saya sampaikan pada forum kali ini. Sekali lagi, saya sangat berikan apresiasi kepada guru PAI yang ada di sekolah di Kota Madiun ini. Sekali lagi, mudah-mudahan dengan pembuatan soal kali ini juga yang pertama kali dengan kondisi COVID ini, saya berharap anak-anak didik kita ini walaupun pembelajaran yang telah dilaksanakan secara daring, tetapi nilai daripada ujian, mulai dari penyiapan pembuatan soal, naskah, kemudian pelaksanaan, termasuk dalam evaluasi, ini yang kita harapkan. Sekali lagi, selamat untuk bekerja dan mudah-mudahan demikian yang dapat saya sampaikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Kemenag Kota Madiun, Bapak Dr. Munir M. atas sambutannya dan pembinaannya. Semoga menjadi semangat dan motivasi bagi Bapak Ibu guru pada saat pembuatan soal. Jadi harapannya naskah soal ujian yang kita buat harapannya sesuai dengan regulasi dan standar. Hati-hati membuat naskah, tidak mengandung sara, intoleransi, pornografi, dan provokasi. Dan sekali lagi yang paling penting tadi yang disampaikan Bapak Kepala Kemenag, bahwasanya masa pandemi guru harus menguasai IT dan juga berinovasi. Ya. Acara selanjutnya yaitu sosialisasi penulisan asesmen kompetensi minimum KKM yang akan disampaikan oleh Ibu Pengawas, Ibu Dr. Nani Nur Hayati MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo, Ibu Nani. Dijadikan host. Aku nggak aku host, gak bisa share screen. Bukan host, gak bisa share screen. Sudah masuk, Bu Nani sudah masuk, silakan. Sudah? Oh, belum, saya belum jadi co-host. Mohon maaf, hostnya Bu Nani bisa dijadikan co-host biar bisa share screen. Yuk, suaranya Bu Nani melentik. Ya, pemilik Zoom Edu, Bapak pemilik Zoom Edu, mohon Bu Pengawas, Ibu Nani, mohon dijadikan co-host supaya bisa share screen.
Udin sih kan stand sih. Baik ya, Pak Hotin. Jalan. Ya. Oke. Dan nanti dari Kisbangpol biasanya dari Wah, kita Eri nih. tanyakan ya. Mungkin Kisbangpol Pak, mungkin dari Kisbangpol sama Kominfo. Oke Pak, ini saya dua. Oke Pak, terus gini. Ini Ibu Nani sudah dijadikan monggo bisa dimulai. Yang kami hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Madiun, Bapak Dr. Haji Munir M.Hum. Yang kami hormati Bapak Kasih Pais, Bapak Agus Burhani HI. Yang kami hormati Ketua Akpai, pengawas dulu, pengawas PAI Kota Madiun, masih ada itu Pak Sudarmadi, Pak Dr. Sudarmadi. Yang kami hormati Bapak Ketua Akpai, Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Kota Madiun, Bapak Sugeng. Yang kami hormati Ketua KKG, MGMP, SMP, SMA, SMK, serta Bapak Ibu Guru semuanya. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bersilaturahim bersama dalam kegiatan webinar, melanjutkan kegiatan yang penyusunan soal. Kemarin penyusunan soal itu untuk ujian sekolah, sekarang saya mau menyampaikan asesmen kompetensi minimal. Itu nanti diuji cobakan kepada kelas 5, kelas 8, kelas 11. Sehingga Bapak Ibu Guru PAI jangan sampai nanti istilahnya nggak tahu apa-apa itu AKM, jangan sampai terjadi seperti itu. Oleh karena itu kita dengan AKPAI punya inisiatif bagaimana kita mensosialisasikan tentang pemahaman AKM yang saat sekarang ini mau diuji cobakan. Bapak Ibu yang kami hormati, memang dunia pendidikan itu senantiasa mengalami perkembangan, sehingga kita dituntut untuk mengikuti setiap perkembangan itu dan jangan sampai kita tertinggal. Artinya yang namanya pendidikan akan senantiasa berkembang sesuai dengan kebutuhan. Makanya di sini kami akan mensosialisasikan bagaimana penulisan soal AKM bagi yang mengikuti KKG MGMP, harapannya nanti kita akan tahu apa itu tujuan AKM, bagaimana itu karakteristik AKM, bagaimana kaidah penulisan AKM, contoh penulisan literasi membaca, contoh penulisan literasi numerasi, penulisan numerasi, contoh survei karakter, karena yang dinilai dalam asesmen kompetensi minimal itu adalah literasi, numerasi, dan karakter. Ini yang harus dipahami. Sehingga Bapak Ibu guru yang baru, kita akan berinteraksi dengan anak-anak, bagaimana kita nanti untuk memberikan penilaian tentang literasi, bagaimana kita memberikan penilaian tentang numerasi, bahkan bagaimana kita memberikan penilaian tentang karakter.
tahun 2050 ini kita melihat cerita dulu. Kakek dan nenek ini bercerita tahun 2020 ada wabah besar yang menyerang bumi, namanya virus corona, yang sekarang lagi kita hadapi. Ya, pandemi ini kan belum selesai. Demi mengutamakan kesehatan dan menghindari terjadinya kerumunan massa yang memudahkan terjadinya virus corona, maka ujian nasional tahun 2020 kemarin juga ditiadakan. Kemudian nanti di ujian nasional tahun 2021 nanti akan berganti dengan AKM, Asesmen Kompetensi Minimal. Apa itu AKM? Asesmen kompetensi minimal adalah kompetensi yang benar-benar minimal atau dasar yang sangat diperlukan oleh siswa, yaitu berupa literasi, numerasi, untuk mempelajari semua materi pembelajaran. Asesmen kompetensi minimal adalah penilaian kompetensi yang sangat diperlukan oleh siswa, literasi, numerasi, untuk mempelajari materi pembelajaran, khususnya nanti ini di pendidikan agama Islam. Mengapa AKM itu penting? Ya, di sini untuk meningkatkan mutu pendidikan. Bagi siswa untuk memonitor tingkat kompetensi minimal, literasi, numerasi guna mempelajari materi-materi selanjutnya. Makanya di sini asesmen kompetensi minimum yang harus dikuasai oleh siswa. Bagi guru untuk menilai aktivitas pengajarannya. Sehingga guru bisa mengevaluasi, sudah bisa dipahami belum apa yang kita sampaikan, apa yang sudah kita ajarkan kepada peserta didik. Bagi sekolah untuk menilai kualitas sekolah itu. Ya. Sehingga bagi pemerintah untuk mengecek sehat tidaknya sistem pendidikan yang ada di pemerintahan. Oleh karena itu untuk peningkatan mutu, makanya sekarang ada yang namanya asesmen kompetensi minimal. Karena memang ujian nasional sekarang sudah ditiadakan, untuk mengukur itu adalah dengan literasi, numerasi, dan survei karakter. Hasil PISA 2010 di sini memang kita bisa melihat bagaimana guru siswa terhadap literasi yang ada di lapangan. Karena apa? Kalau kita di sini melihat data, memang peserta didik kita, termasuk guru-guru kita, itu memang sangat kurang dalam berliterasi. Baik itu menulis, membaca, mencari informasi, dan lain sebagainya. Maka dibutuhkanlah kita sekarang ini untuk penilaiannya adalah literasi, numerasi, dan karakter. Ya. Sebagai strategi efektif, membaca, sharing, bukan cara yang efektif. Tetapi bagaimana kita bisa merangkum, tidak sama dengan menyalin, maka pemahaman siswa di sinilah yang dibutuhkan. Makanya di sini hasil PISA menunjukkan bahwa strategi membaca, menyaring suatu bacaan bagi siswa lainnya tidak efektif untuk meningkatkan pemahaman isi bacaan bagi siswa usia 15 tahun. Berkonsentrasi pada isi bacaan, menandai atau merangkum dengan kata-kata sendiri terbukti itu lebih efektif untuk memahami isi bacaan. Makanya di sini bisa kita melihat, bisa kita memahami bahwa mereka diajak untuk bisa mengeksplorasi setelah dia menerima pelajaran itu, mereka mengeksplorasi, mereka memahami, mereka bisa menuangkan apa yang telah dibaca itu dalam suatu bentuk rangkuman. Ketika guru memberikan tugas untuk merangkum, perlu dipastikan bahwa siswa benar-benar merangkum dengan kata-katanya sendiri, tidak sekedar menyalin isi bacaan. Aktivitas merangkum yang efektif dalam menumbuh kembangkan membaca adalah mampu menangkap hal-hal yang penting
dan menuliskan kembali dengan kreativitasnya sendiri. Sehingga ide besar yang ada dalam pelajaran itu, konten yang ada dalam pelajaran itu mereka bisa menangkapnya. Tapi nanti jangan sampai disalahgunakan lagi oleh guru. Karena kita sekarang adalah asesmen kompetensi minimal, penugasannya merangkum bab 1 sampai bab 6, itu malah salah besar. Ya. Jangan sampai nanti memberikan tugas sebanyak itu. Paling tidak kalau hanya tugas itu sebagai pembelajaran yang tambahan, itu nanti kan bisa mereka lebih efektif. Bab 1, tolong diberikan poin-poin yang ada di dalamnya, atau ide-ide yang muncul yang ada di dalamnya. Maka disinilah literasi mereka akan jalan. Sehingga dia bisa menyimpulkan, oh ternyata bab 1 tentang iman kepada Allah, ada sifat-sifat Allah, ada hikmah iman pada Allah, mereka akan bisa menuangkan, bahkan dia bisa menyampaikan. Belajar dari PITSA, strategi pembelajaran yang efektif 3, perkaya jenis bacaan siswa. Memang siswa perlu dibiasakan dengan jenis dan format bacaan yang beragam. Makanya sumber pembelajaran itu tidak hanya berpusat kepada guru. Bisa jadi mereka ada informasi IT. Bisa dari buku-buku literatur di perpustakaan yang lainnya. Sehingga tidak hanya sumber informasi itu hanya di guru. Itu perlu ditegasi. Makanya ada beberapa sumber pembelajaran yang lain untuk siswa. Inilah untuk meningkatkan literasi siswa. Kemudian salah satu soal PISA 2018 yang sangat sulit bagi siswa Indonesia berasal dari bacaan yang berisi peta perairan dunia dan lain sebagainya. Artinya, nanti pada saat Bapak Ibu memberikan soal, itu adalah memang soalnya analisa. Kalau soal analisa itu adalah mengajak mereka untuk berpikir tingkat tinggi dan memecahkan masalah. Dan itu tidak harus sulit. Contoh kejadian yang ada di lapangan, misalkan tentang sampah, maka soal itu tidak akan sulit, mereka diajak untuk bisa berpikir memecahkan permasalahan itu. Padahal pertanyaannya hanya bagaimana untuk menyikapi tentang sampah yang begitu besar, misalkan kan hanya itu. Mereka anak diajak untuk bisa memecahkan masalah. Maka disinilah mereka sudah bisa berliterasi, mereka sudah bisa memecahkan masalah. Kemudian membaca untuk mengisi waktu luang. Memang untuk dibiasakan untuk mencari informasi, kita bisa melihat fenomena yang ada di dunia, itu adalah dengan membaca. Membaca adalah jendela dunia. Kita akan tahu, kita akan paham kalau kita mau membaca. Saya mencontohkan, pada saat saya mendengar tentang informasi KKM, informasi tentang ujian, maka kita akan bisa mencari lewat beberapa informasi baik itu dari IT maupun yang lainnya. Oleh karena itu, kita sebagai guru juga harus memperbanyak referensi, memperbanyak membaca, sehingga pada saat kita menyampaikan ada pendapat-pendapat dari siswanya, tidak langsung di-cut ataupun tidak langsung dijudge bahwa itu salah. Tetapi bagaimana guru itu bijak sekali memberikan keputusan kepada anak, bahwa anak itu punya potensi besar. Semua jawaban betul, misalkan ada berbeda-beda jawabannya. Semua jawaban betul. Kita arahkan, nah yang lebih betul lagi begini, sehingga anak tidak merasa minder atau anak merasa tidak down pada saat guru menyampaikan itu. Kemudian tujuan asesmen pendidikan adalah meningkatkan mutu. Sekali lagi, pemerintah mengadakan asesmen kompetensi minimal adalah untuk peningkatan mutu. Asesmen dilakukan tidak hanya untuk memantau dan mengevaluasi, memberikan judgement atau penilaian kinerja. Asesmen nasional dirancang untuk menghasilkan informasi yang memicu perbaikan kualitas pembelajaran yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar murid. Makanya di sini
pada saat Bapak Ibu guru mengajar, kalau satu kelas itu semuanya tidak tuntas, berarti yang bermasalah bukan siswanya. Justru yang bermasalah adalah Bapak Ibu gurunya. Tetapi kalau dalam satu kelas itu yang tidak tuntas satu, maka Bapak Ibu guru berhasil. Makanya disinilah kita tidak langsung memberikan judgement kepada siswanya. Oh, siswa saya nggak bisa. Tidak. Justru yang harus dievaluasi adalah Bapak Ibu gurunya. Bagaimana proses pembelajaran saya? Kenapa mereka kok nggak paham? Apa salah metode yang saya ajarkan? Apa saya salah dengan menggunakan pembelajaran dengan cara seperti ini? Oleh karena itu, apabila ada siswanya yang misalkan sebagian besar mereka tidak tuntas, maka yang harus dievaluasi dulu bagaimana proses pembelajaran kita. Gitu. Kemudian lingkup asesmen kompetensi minimal. Yang pertama adalah responden itu muridnya. Ada murid, ada guru, ada kepala sekolah. Nanti AKM ini meliputi guru, ada murid, ada kepala sekolah. Yang murid, AKM literasi, numerasi, dan karakter. Sehingga di sini nanti akan jadi satu antara literasi, numerasi, survei karakter. Harapannya nanti setelah mereka lulus itu tidak hanya bisa memecahkan masalah, tidak hanya bisa penghitungan secara angka, tetapi mereka juga dibekali karakter-karakter yang bagus. Kemudian hasil belajarnya memang secara pengetahuan, itu untuk literasi. Memang literasi itu membangun wawasan, membangun keilmuan, meningkatkan kemampuan berpikir. Yang kedua adalah hasil belajar sosial emosional. Kemudian apa? Ya, survei lingkungan belajar guru untuk dan sekolah ini adalah survei lingkungan belajar karakter dan proses. Memang dalam suatu lembaga itu ada input, ada proses, ada output. Harapannya input bagus, proses bagus, outputnya bagus itu biasa. Biasanya itu dilaksanakan pada saat di sekolah-sekolah bagus. Ya. Saat dilaksanakan sekolah-sekolah bagus, misalkan di SMA, SMP, SD yang favorit, itu jelas apa Mas? Ya. Ya, jelas mereka inputnya bagus, proses bagus, outputnya bagus. Tetapi bagaimana kita bisa menciptakan inputnya yang biasa, kemudian prosesnya yang luar biasa, sehingga outputnya menjadi luar biasa. Inilah yang dibangun. Sehingga ibaratnya guru ini adalah chef. Artinya, apapun bahannya, kalau dipegang oleh orang profesional, seorang chef yang hebat, maka nanti outputnya jadi bagus. Begitu juga, inputnya peserta didik itu biasa-biasa, diproses bagus, harapannya nanti outputnya juga jadi bagus. Itu untuk mengukur standar pendidikan kita, meningkatkan mutu pendidikan kita. Gitu. Kemudian, bagaimana, seperti apa ruang lingkup AKM? Ya, di sini asesmen kompetensi minimal, literasi membaca, kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, ya, sebagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah. Sehingga pada saat siswa dalam menghadapi segala sesuatu, itu mereka mampu menyelesaikan masalah. Karena memang hidup ini adalah tantangan. Sehingga pendidikan yang ada di sekolah berusaha bagaimana siswa kita mampu menyelesaikan masalah. Itu kita berliterasi. Yang kedua adalah numerasi, kemampuan berpikir, mengungkapkan konsep, prosedur, fakta, ya, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari sebagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga, agama, dan juga sebagai warga negara Indonesia. Maka disinilah dalam asesmen kompetensi minimal, khususnya yang numerasi, bagaimana kita mengajak peserta didik itu untuk berpikir.
Kemudian survei karakter, profil pelajar Pancasila. Harapannya di sini nanti survei karakter itu mengarah kepada profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kemudian mandiri, kreatif, bertanggung jawab. Makanya disinilah yang akan dibangun di dalam lembaga pendidikan kita, di sekolah kita. Kemudian survei karakter ini akan dilanjut kepada survei karakter yang ada di lingkungan, di lingkungannya, yaitu bagaimana kita mendesain iklim keamanan sekolah. Meliti, ya, di situ ada rasa aman, ada perlindungan, kemudian juga ada iklim pembiasaan, keanekaragaman, kebinekaan, ya, sehingga di situ mereka akan merasa aman, merasa tentram, tidak ada perbedaan karena memang kita diwadahi, kita diikat dalam kebinekaan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian kualitas pembelajaran meliputi iklim, keperaturan kelas, kemudian pengajaran, sehingga di mana mereka diciptakan ataupun dibiasakan untuk bisa disiplin, bertanggung jawab, toleransi, dan lain sebagainya. Komponen soal AKM, makanya di sini komponen soal AKM itu memang ada stimulus. Seperti kemarin pada saat saya menyampaikan pada saat ujian sekolah, itu memang ada soal kita mengarah kepada higher order thinking skill. Di HOTS itu mereka diberikan stimulus, baik itu berupa narasi, kemudian ilustrasi, tabel, gambar, dan lain sebagainya. Memang nanti harapannya stimulus itu bisa menarik sesuai dengan kehidupan sehari-hari yang terkini. Artinya mereka itu dihadapkan pada situasi lingkungan yang saat ini sedang dihadapi. Kalau misalkan sekarang saat ini yang sedang dihadapi adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan pembelajaran pada saat pandemi. Kemudian stimulus, ya, beberapa teks yang saling berkaitan, teks informasi, sastra, grafik, tabel, gambar, kemudian infografis dan lain sebagainya, pemecahan masalah, transfer konsep berpikir yang kritis, artinya membangun mereka untuk bisa berpikir kritis. Tidak mengandung unsur sara. Jelas tadi disampaikan Bapak Kepala Kantor dalam penyusunan soal, baik itu nanti soal di kelas 5, kelas 4, maupun kelas 6, kelas 7, kelas 8, kelas 9, kelas 10, kelas 11, bahkan kelas 12, jangan sampai nanti muncul isu sara, kemudian jangan sampai muncul tentang suku, ya, perbedaan suku, bahkan nanti juga tentang agama, agama yang pemahaman-pemahaman yang berbeda, jangan sampai muncul lagi tentang radikalisme, kemudian unsur pornografi, unsur politik, bahkan unsur propaganda, kekerasan, ya, termasuk nanti jangan sampai isu sara itu suku, agama, ras, antar golongan yang berbeda, sehingga tidak sampai soal itu memicu pemahaman ataupun memicu permasalahan-permasalahan baru. Kemudian di sini proses kognisi itu adalah membaca literasi tadi, bagaimana kita bisa menemukan informasi, memahami, dan juga mengevaluasi. Kemudian numerasi, di sini adalah bagaimana bimbingan kita, ajaran kita bisa menggunakan dengan perhitungan. Makanya disinilah dibutuhkan yang namanya sains. Guru PAI jangan sampai kita ini tertinggal masalah informasi. Makanya di sini kita menambah pengetahuannya menggunakan IT karena memang ilmu pengetahuan itu akan senantiasa berkembang. Makanya disinilah kita bisa belajar tentang sains. Bahkan juga
termasuk di situ finansial. Kemudian konteks, ada personal, ada sosial budaya, ada saintifik. Bagaimana kita bisa mengamati, bagaimana kita bisa menanya, bagaimana kita bisa mengeksplorasi, bagaimana kita bisa berkoordinasi, dan lain sebagainya. Bahkan bentuk soal yang dibangun dalam asesmen kompetensi minimal itu bisa pilihan ganda. Yang kedua, bisa benar dan salah. Makanya asesmen kompetensi minimal itu bentuknya bisa pilihan ganda. Bisa benar dan salah. Fakta, opini, dan lain sebagainya. Bahkan bisa dalam bentuk uraian. Pilihan ganda bisa uraian, bahkan bisa gabungan. Setuju atau tidak setuju, maka di sini Bapak Ibu guru menyesuaikan bagaimana kondisi siswanya, karakteristik peserta didiknya. Bu Nani, bagaimana kalau satu soal itu isinya benar salah, pilihan ganda, kemudian uraian, kemudian setuju tidak setuju, kemudian ada pilihan 1, 2, 3 betul, ataupun 4, 5, 6 salah, dan lain sebagainya. Bagaimana kalau seperti itu? Disesuaikan dengan karakteristik peserta didiknya. Dan Bapak Ibu guru dalam menyusun soalnya. Karena memang ini adalah lembaga yang punya hak untuk menyusun soalnya. Karena yang tahu situasi dan kondisi adalah Bapak Ibu guru sendiri. Kemudian pengukuran kemampuan siswa adalah aspek fisik. Ini kalau kita hanya mengukur tentang fisik, tapi ada aspek latin, kognisi, kecerdasan, abilitas, dan lain sebagainya, non kognitif, sikap, persepsi, opini. Makanya pada saat kita membangun asesmen kompetensi minimal, itu tidak hanya mengukur hard skill-nya, kecerdasan di intelektualnya, tetapi bagaimana kita juga mampu mengukur soft skill-nya, kepribadiannya, karakternya. Makanya di sini ada syarat alat ukurnya. Bagaimana kita menyusun soal? Soal itu yang pertama adalah harus sahih, yaitu valid, hanya mengukur satu dimensi sehingga interpretasi hasilnya adalah tepat. Makanya pada saat nanti merumuskan dalam suatu soal, kalaupun soal itu jenisnya misalkan ini satu soal jenisnya pilihan ganda, benar salah, kemudian ada pilihan yang benar, ada beberapa nomor, kemudian uraian, tergantung bagaimana siswa, kemampuan siswanya. Kalau dirasa kemampuan siswanya itu bisa mengerjakan, monggo, oke-oke saja. Tapi kalau siswanya itu dirasa kesulitan, Bu malah membingungkan, ya Bapak Ibu guru yang tahu tentang posisi siswanya. Yang kedua adalah reliable, dapat memberikan hasil pengukuran yang tepat, cermat, ya, dan ajak atau konsisten. Memang pada saat pengukuran, penilaian itu memang kita harus konsisten. Yang ketiga adalah adil, tidak menguntungkan atau merugikan siswa atau kelompok tertentu. Makanya Bapak Ibu guru sebagai guru agama bagaimana nanti kemudian bagaimana menilainya adil, artinya tidak melihat background-nya itu siapa, tidak melihat rupanya itu bagaimana, dan tidak melihat kulitnya itu bagaimana, tidak melihat ekonominya itu bagaimana. Makanya disinilah Bapak Ibu guru yang ada di sekolah itu harus betul-betul mengikuti syarat alat ukur yang sudah diterapkan. Yang keempat adalah fleksibel, dapat dipergunakan dalam keadaan normal maupun darurat. Penilaian itu memang kita ini harus normal. Pada saat kita mengukur penilaian adalah penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Maka di sini disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Dipergunakan pada saat masa pandemi bisa dilaksanakan, meskipun nanti pandemi selesai tetap bisa dilaksanakan. Itu adalah fleksibel. Yang kelima, memberikan umpan balik, feedback, memberikan refleksi dan tindak lanjut. Sehingga pada saat nanti ada luring, ada feedback, ada refleksi,
soal mana yang paling sulit, soal mana ini yang tidak rata-rata tidak bisa dikerjakan oleh siswa. Makanya Bapak Ibu guru nanti akan bisa memberikan solusi kepada peserta didiknya. Pilihan ganda yang kompleks, jawaban benar lebih dari satu atau satu butir soal. Dalam asesmen kompetensi minimal, itu juga diperbolehkan. Pilihan ganda dengan jawaban benar lebih dari satu, itu juga diperbolehkan. Cekbook, benar salah, ya tidak, fakta opini sesuai dengan atau tidak sesuai, fakta mitos, metode 1, 2, 3, maka diperbolehkan. Makanya di sini asesmen kompetensi minimal adalah fleksibel. Pemberian skor berdasarkan kompleks dari pernyataan dan jumlah pilihan jawaban. Makanya Bapak Ibu guru pada saat nanti memberikan skor, itu pada saat menyusun soal juga harus mempertimbangkan skornya untuk penilaian, ya, jumlah pertanyaannya, kemudian jumlah jawabannya, kemudian skornya, sehingga pada saat nanti menilai, ya ngawur boleh, tapi kan jangan sampai ngawur yang tidak beralasan. Artinya tidak tahu apa-apa, sudah pokoknya lihat namanya Islam kasih nilai bagus, jangan. Tetap kita melihat sesuai dengan penskoran yang sudah kita buat. Penskoran uraian, pemberian skor berdasarkan kedalaman, keluasan, dan level kognitif materi yang ditanyakan. Ada skor 2, ada skor 1, bahkan ada sampai nanti tidak menjawab itu skornya berapa. Makanya ada keterangan skor 2, skor penuh atau tertinggi diberikan kepada jawaban yang memenuhi semua kriteria kunci jawabannya. Skor 1 sebagai memberikan pada jawaban yang kurang memenuhi kriteria, bahkan skornya 0, jawabannya salah. Kemudian 9 atau tidak menjawab atau kosong. Ini bukan 9, tetapi 0. Tidak menjawab berarti kan skornya adalah 0. Jenis alat ukur AKM, ya, asesmen kompetensi minimal itu bisa komputer. Sekarang kan banyak aplikasi-aplikasi, ya, adaptive testing. Makanya pada saat kita melaksanakan asesmen kompetensi minimal, boleh dengan daring, boleh dengan luring. Tergantung memungkinkannya bagaimana, situasinya bagaimana. Kalau situasi yang sekarang ini, maka dianjurkan dengan daring. Desain soal AKM, makanya kita harus melihat kemampuan siswanya. Jangan idealisnya Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru idealis boleh, tetapi harus bisa melihat situasi dan kondisi siswanya. Itu. Makanya di sini bentuk soalnya bisa pilihan ganda, bisa cekbook benar salah, iya tidak, kemudian bisa IC, ya, bisa memilih jawaban lebih dari satu. Itu adalah hanya kita mensosialisasikan bagaimana pilihan-pilihan yang bisa ditulis atau bisa dipilih bagi lembaganya masing-masing. Pada intinya memang kita harus bisa menguasai, kita harus bisa memahami karakteristik peserta didik, sehingga kita tidak merugikan peserta didik. Dan jangan sampai nanti kita memberikan keputusan penilaian itu sampai nanti membuat anak didik tidak bisa melanjutkan ke jenjang kepada berikutnya, ke jenjang lebih atas lagi. Sehingga Bapak Ibu guru bisa melaksanakan yang namanya remedial. Jangan sampai diputuskan ini tidak naik gara-gara agamanya nilainya di bawah KKM. Makanya di sini termasuk bagaimana tadi soal mengintegrasikan dan menghasilkan kesimpulan. Intinya pada saat soal AKM ini ada stimulus, ada literasinya, ada narasinya, sehingga anak bisa membaca itu, memahami, dan bisa menyelesaikan masalah. Artinya, kita bisa berangkat cara berpikir mulai C1, C2, C3, C4, C5, C6. Pada saat kita menggunakan C6, kita bisa memulai dari C1. Mulai apa arti, kemudian sebutkan, sampai nanti ke analisis, mereka bisa memecahkan masalah. Ya, ini adalah
Kalau kita menyajikan gambar, gambar itu harus sesuai dengan soal yang kita bikin. Sekali lagi, gambar itu harus ada kaitannya dengan soal yang kita bikin. Jangan sampai nanti soalnya arahnya kemana, tapi gambar itu hanya bisa punya daya tarik. Jangan sampai seperti itu. Makanya gambar yang disajikan, tabel yang disajikan itu harus sesuai dengan soalnya. Sehingga kita tidak bisa membuat tabel, membuat gambar yang tidak ada kaitannya sama sekali. Kemudian di sini adalah bagaimana termasuk penskoran di situ. Maka di sini ada jawaban, ya, soal nanti akan diikuti dengan jawaban. Sehingga kita saat mengumpulkan, anak-anak itu mengumpulkan, kita mudah dalam memberikan penilaiannya. Ini adalah nanti bisa dibaca sendiri bagaimana kita menyusun soal. Kemudian kaidah penulisan soal. Kaidah penulisan soal, saya ulangi kembali, kita bisa nanti checklist di sini. Materi itu harus ada stimulus. Stimulus disusun beberapa ilustrasi teks yang saling berkaitan seperti teks informasi, sastra, kemudian pemecahan masalah, transfer konsep, berpikir ke konsep yang lain, sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan ada kaitannya dengan soal yang akan dipertanyakan. Soal sesuai dengan indikator. Bapak Ibu guru perlu dipahami, guru-guru yang baru, soal sesuai dengan indikator. Indikator di sini adalah indikator soal. Indikator soal. Indikator soal itu lahir dari breakdownan indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi itu dari proses kita pembelajaran, proses kita mengajar. Kita saat mengajar ada kompetensi dasar, ada KD. Maka target apa yang ingin dicapai oleh siswa itu dituangkan dalam IPK, indikator pencapaian kompetensi. Setelah kita merumuskan IPK, maka nanti IPK itu akan kita breakdown ke indikator soal. Sehingga soal pasti nyambung dengan KD-nya. Tapi kalau soal itu lahir dahulu tanpa mempertimbangkan KD apa yang diajarkan, IPK yang kita targetkan, maka pasti soalnya itu akan kemana-mana, bahkan soal nanti tidak akan bisa dikerjakan oleh siswanya. Tidak pernah mengajarkan tentang hikmah iman pada Allah, tidak pernah mengajarkan tentang bagaimana tata cara berwudu, tata cara sholat, tetapi pada saat soal itu muncul tata cara sholat, tata cara berwudu, tata cara haji, padahal materinya misalkan materinya qanaah, materi jujur. Ini sudah lari jauh dari KD yang diajarkan. Makanya idealis boleh, Bapak Ibu guru idealis boleh, tetapi pada saat menyusun soal lihatlah KD yang sudah diajarkan. Targetnya apa? Sehingga nanti untuk mengukurnya indikator soal itu merujuk kepada IPK, indikator pencapaian kompetensi. Kemudian soal di situ adalah sesuai dengan indikator. Yang ketiga adalah materi yang ditanyakan sesuai dengan bentuk soal yang dipergunakan. Kemudian hindari pernyataan yang menggunakan kata-kata langsung atau mengutip atau uraian. Di situ uraian dari stimulus, artinya mengulang-ulang. Ya, dalam satu soal itu jangan sampai ada kata mengulang-ulang dari deskripsinya, dari stimulusnya. Maka disinilah Bapak Ibu juga harus bisa memperhatikan bagaimana nanti saat kaidah penulisan soal bagian materi. Isi tidak menyinggung isu sara, itu tadi. Tidak menyinggung tentang suku, ras, agama, perbedaan antar golongan, politik, pornografi, kemudian kekerasan, provokasi, dan lain sebagainya. Bikinlah soal yang adem-adem, memecahkan masalah sesuai dengan yang ada di lingkungannya, tetapi jangan mengambil permasalahan
yang sifatnya nanti kontroversi ataupun provokasi. Hati-hati, sekali lagi, bikinlah stimulus, bikinlah deskripsi ya sesuai dengan kondisi yang faktual tetapi yang adem-adem. Jangan sampai nanti bukan berarti Bu kasih es, tidak. Artinya di situ jangan sampai nanti memunculkan provokasi, memunculkan kontroversi, bahkan memunculkan permasalahan-permasalahan. Itu yang harus dipahami untuk penyusunan soal di pendidikan agama, khususnya di materi. Kalau konstruksi, memang di sini ada konstruksi pokok soal dirumuskan secara jelas. Ya, kemudian rumusan pokok soal pilihan ganda itu berupa pernyataan yang diperlukan saja. Makanya jangan sampai kita kalau dibuang sayang, membuat soalnya uraian sudah panjang, menurut panjenengan bagus, tapi menurut anak itu terlalu berbelit-belit. Artinya banyak kata-kata yang tidak relevan atau kata-kata yang tidak berguna, itu jangan sampai dimasukkan. Tetap ada stimulusnya sesuai dengan kondisinya dan bisa dipahami siswa, tapi jangan sampai nanti kebanyakan stimulusnya sehingga banyak kata-kata atau banyak kali negatif ganda. Makanya di situ nanti kita akan melaksanakan soal itu sampai terjadi seperti itu gimana? Bagaimana kita ya bisa mengajari mereka, ya targetnya mereka pada saat bisa memahami soal ini. Harus ada checklistnya sehingga memang betul-betul soal itu nanti bagus, bukan langsung selesai comot sana, comot sini, comot sana, comot sini tanpa mempertimbangkan kaidah penyusunan soal. Itu nanti kan hasilnya bisa jadi tidak bisa dikerjakan oleh siswa, bahkan siswanya juga kagak paham. Kemudian ya, bukan hanya untuk memenuhi aja. Ada petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal. Sehingga Bapak Ibu pada saat di pilihan ganda, maka berikanlah petunjuk yang jelas untuk mengerjakan soal. Pada saat di uraian, berikanlah petunjuk untuk mengerjakan soal uraian. Pada saat benar dan salah, berikan petunjuk untuk mengerjakan soal benar dan salah. Sehingga anak itu bisa paham ini mau diapain soal. Kemudian bahasa budaya rumusan pokok soal tidak menggunakan ungkapan atau kata-kata yang bermakna tidak pasti, misalkan bermakna secara umum, ya kadang-kadang. Nggak bisa soal itu kita bikin kadang-kadang. Soal itu harus pasti, iya dan tidak. Ya, kadang-kadang Pak Amir melakukan ini itu dan kadang-kadang. Makanya soal ini harus pasti, jangan sampai menimbulkan makna yang berbeda. Soal menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita menggunakan bahasa yang bisa dimengerti oleh siswa kita.
Jangan sampai nanti Bapak Ibu guru mungkin background-nya kelahirannya ada dari Jawa Barat, ada dari Madura, ada dari mana, suku Sasak. Nah, muncul di soal, jangan. Ya, makanya sesuaikan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian gunakan bahasa yang komunikatif sehingga pernyataannya mudah dimengerti oleh siswa. Soal tidak mengandung bahasa daerah atau tempatnya masing-masing. Artinya di bahasa daerahnya. Kemudian menggunakan kata-kata atau perintah yang menuntut jawaban singkat atau uraian. Kalau pilihan ganda berarti kan juga pilihan. Ini adalah contoh kisi-kisi bagaimana kita bisa membuatnya, bagaimana kita bisa menyusunnya, sehingga contoh teks di sini ada cerita, ada puisi. Ini kalau bahasa Indonesia. Nah, nanti akan ditindaklanjuti oleh Bu Eli kemarin yang sudah ikut di BIMTEK penyusunan di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Ini adalah contoh-contoh soal asesmen minimal yang berupa literasi, berupa numerasi, berupa survei karakter. Ya, maka disinilah nanti bagaimana soal itu bisa dipahami oleh siswa dan bisa dikerjakan oleh siswanya. Mungkin ada pertanyaan dari sini, Bapak Ibu? Agama bisa tidak dinumerasikan? Bisa. Misalkan jumlah rakaat dalam sholat fardu. Nah, itu kan menuntut mereka untuk bisa bernumerasi dengan penghitungan angka. Zuhur ada berapa rakaat, asar ada berapa rakaat, sehari semalam ada berapa rakaat. Ini adalah numerasi, ya, dengan menggunakan hitungan angka. Tetapi jangan dipaksakan yang tidak bisa dinumerasikan, jangan dipaksakan dinumerasikan. Itu. Kalau di SMA itu bisa penghitungan waris, penghitungan zakat, pembagian zakat, dan sebagainya. Itu. Ya. Untuk pemetaan SD, SMP sudah disampaikan di grup untuk pemetaan tentang soalnya. Di sini didik anak di tempat yang berkomunitas. Jika ingin anak bangsa ini cerdas, mari kita persiapkan secara berkualitas. Ya, mengangkat tangan, memanggil mama, berangkat ke sekolah, selalu cium tangan. Marilah kita semuanya saling bekerja sama, bersama-sama menyelesaikan tantangan di sini. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, ada pertanyaan? Mungkin langsung dilanjut Bu Eli. Silakan Bapak Ibu, bagi yang ada pertanyaan silakan bisa raise hand atau ditulis di kolom chat ya. Sekali lagi Bapak Ibu, silakan yang ada pertanyaan bisa raise hand atau ditulis pada kolom chat. Hatiku loro nanti ya. Luyur ya. Ya, nambah ilmu nih Bu Nani ya, tentang AKM ya. Jadi AKM sebagai pengganti ujian nasional nih. Kalau untuk sekolah nanti harapannya untuk menilai kualitas sekolah untuk guru, pengasuhnya, kemudian untuk siswa, memonitor tingkat kompetensi minimum, literasi, dan numerisasi guna mempelajari materi. Sedangkan manfaat untuk pemerintah AKM itu sendiri merupakan untuk mengecek lihat tidaknya sistem pendidikan. Nah, ini bagus sekali ini materinya. Semoga ada tindak lanjut Ibu. Nanti harapannya ada latihan cara menulis versi AKM sehingga kami ini guru PAI harapannya bisa lebih mumpuni ketika membuat soal. Ya, silakan Bapak Ibu, bagi yang ada pertanyaan silakan Bapak Ibu tulis, silakan raise hand atau tulis pada kolom chat. Ya, Bapak Ibu, ini memang ada masukan bagaimana kalau soal praktek yang tidak ada di kompetensi dasar. Untuk mengukur, kita kan memang harus tahu input siswa.
Artinya praktek di sini adalah mengukur kompetensi keterampilan siswa. Agama itu paling tidak prakteknya kan membaca Al-Quran. Kemudian praktek sholat, praktek haji, praktek berwudu, praktek bacaan-bacaan di sholat. Bu Nani, di situ kan tidak ada KD-nya. Bagaimana kita bisa mengukur seperti itu? Boleh atau tidak? Boleh. Memang agama itu kan keterampilan yang harus dikuasai adalah bagaimana kita bisa membaca Al-Quran. Memang di situ ada ayat-ayat Al-Quran. Inputnya siswa misalkan mereka belum pada bisa baca Quran. Maka pada saat ujian prakteknya, jangan sampai menghafal. Sekali lagi, inputnya siswa itu belum bisa baca Quran, jangan sampai nanti ujiannya itu menghafalkan Al-Quran. Ujian prakteknya paling tidak membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Itu aja. Jangan memang terlalu idealis. Idealis boleh. Kalau saya bikin soal, idealisnya standarnya standarnya mahasiswa misalkan seperti itu boleh-boleh saja, tetapi lihat soal yang bagus kan tadi soal yang bisa dikerjakan siswa. Praktek untuk agama itu meliputi Al-Quran, ada fikih, ada ibadah, ya, ada hadis, ada sejarah. Tetapi yang dipraktekkan adalah Al-Quran, fikih, meliputi di situ membaca Al-Qurannya, kemudian sholatnya, bacaan-bacaan yang ada di sholatnya. Bu, itu tidak ada KD-nya, maka boleh tidak? Boleh. Boleh dilaksanakan. Karena apa? Untuk mengukur output yang ada dalam lembaga itu. Artinya, nanti kalau siswa-siswanya tidak hanya biasa lulus dengan biasa-biasa, itu pasti ada nilai plus. Misalkan di SMP 1, ya, prakteknya menghafalkan juz 30, oke, luar biasa. Di situ kan tidak ada, Bu Kade menghafalkan juz 30, enggak ada. Tidak ada, tetapi kan memang ada hidden kurikulum. Kurikulum yang tersembunyi, targetnya itu memang sekolah. Tidak ada di kurikulumnya, itu targetnya menghafalkan Al-Quran, tidak. Tapi ada kurikulum itu, ada yang hidden kurikulum, kurikulum yang tersembunyi. Tetapi itu nanti untuk mengukur atau nilai plus outputnya yang ada di lembaga tersebut. Saya bisa mencontohkan tentang SD plus, SMP plus, itu kan mengikuti kurikulum nasional, tetapi ada muatan-muatan sekolah yang untuk mengangkat sekolahnya itu. Artinya diperbolehkan, tapi lihat sesuai dengan kemampuan siswanya. Inputnya semuanya masuk sudah tes Al-Quran, bagus bacaannya, maka targetnya pada saat ujian praktek, dia bisa menghafalkan juz 30. Akhirnya nilai plus lulusan SMP, misalkan SMP 14, menghafalkan Al-Quran juz 30, boleh saja. Itu. Kemudian bagaimana di KD itu kan tidak ada berzikir, tidak ada doa, tidak ada bacaan-bacaan dalam sholat. Pada saat ujian praktek, boleh tidak di situ disampaikan? Boleh. Karena apa? Pada saat agama ini adalah kita bisa menggunakan ada hidden kurikulum. Kurikulum yang tersembunyi, tetapi itu adalah target sekolah. Lulus dari SMP, lulus dari SMA ini, lulus dari SMK ini, lulus dari SD ini, minimal bisa membaca Al-Quran, bisa menghafalkan ini, bisa sholat dengan baik dan benar, bahkan bisa ngimami sholat, boleh-boleh saja. Ini adalah hidden kurikulum. Itu. Makanya Bapak Ibu, monggo pada saat kita mau mengukur, tetapi lihat situasi karakteristik peserta didiknya. Peserta didiknya raiso ngaji, kongkon menghafalkan juz 30, kagak akan sampai dan kagak akan terwujud. Pasti itu. Baca aja belum bisa, targetnya terlalu tinggi. Karena memang Bapak Ibu gurunya takfid. Ya enggak bisa. Enggak bisa anak-anak disesuaikan dengan kita. Target boleh. Hidden kurikulum itu dilaksanakan sesuai dengan kemampuan ataupun yang ada di lembaganya itu. Makanya Bapak Ibu guru monggo tergantung peserta didiknya. Saya mencontohkan lagi misalkan di sekolah non-muslim. Di sekolah non-muslim, Bu Nani, di situ aja
dia nggak bisa inputnya itu baca Al-Quran juga nggak bisa. Bacaan sholat itu juga nggak bisa. Bagaimana? Ya paling tidak nanti bagaimana dia bisa mempraktekkan, bisa membaca meskipun nanti membacanya tidak sesuai dengan ada lagu, ada tajwid dan lain sebagainya. Tetapi mereka diukur sesuai dengan kemampuannya. Itu pada saat ujian praktek. Makanya ujian ini disesuaikan dengan lembaganya masing-masing dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik. Itu mungkin buat ini SMP 14 nanti prakteknya mungkin sebagai output siswanya ada yang bisa menghafalkan juz 30. Bu Nani, kalau siswa saya ada bagaimana? Enggak masalah. Itu langsung nilai plus kan begitu ya, Bu? Iya. Ya, oke. Ya. Ujian sholat dan lain sebagainya. Dan itu, ada yang lain? Bapak Ibu, ada yang lain? Ya, saya bacakan. Ada pertanyaan dari Pak Padang Heriawan. Saya bacakan. Bu Nani, mohon untuk memberikan contoh soal jadi bentuk PGK. Bapak Ibu, SL1. ya, untuk menyusun soal pilihan ganda, ya itu kan sudah terbiasa, ya sudah terbiasa. Bapak Ibu untuk menyusun benar dan salah itu akan lebih mudah, ya. Pada saat kita menyusun soal satu kalimat, kemudian sampai ke jawaban itu misalkan betul, maka disinilah anak hanya tinggal memilih pernyataan itu benar atau salah, kan begitu. Ya, makanya disesuaikan dengan indikator soal. Bapak, disesuaikan dengan indikator soal. Referensi soal kita itu sudah banyak. Selama ini kita membuat soal pilihan ganda uraian. Kalau tinggal membreakdown jadi benar salah itu lebih mudah. Yang sulit itu mau menyusun soalnya. Itu. Ya, kalau misalkan bagaimana benar kalau jawabannya salah? Jawabannya salah misalkan dalam satu soal itu yang nanti menuntut anak bisa membetulkan atau menyalahkan, jawaban kalau misalkan itu salah, maka nanti anak bisa menjawabnya benar atau salah. Di situ mereka bisa berpikir. Ya, itu adalah pertanyaan yang memang tingkat paling mudah. Jadi pertanyaan sudah langsung jawabannya, tinggal menuntut anak menjawab benar atau salah. Berarti soal itu sudah jawabannya sudah ada. Iya. Itu biasanya kan memang tingkat dasar. Sekarang AKM itu memang menuntut kita juga untuk membuat soal benar salah. Iya. Itu menuntut kreativitas Bapak Ibu guru. Jadi menyusun soal benar salah itu soal langsung jawabannya, tinggal nanti anak memilih benar atau salah. Kalau Bapak Ibu guru tadi menjawabnya itu dengan memberikan option atau memberikan pilihan yang tidak sejawab, salah gitu. Bu Nani, halo Makanya Bu pada Nani. saat kita pada saat memberikan soal, berikan petunjuk pengerjaan secara jelas, nggih. Nggih, saged bisa menyela Bu Nani. Nggih, Pak Padang. Untuk soal pilihan ganda kompleks benar salah lebih dari satu. Kemarin saya minta contoh juga dari sekolahan karena sekolahan juga membuat untuk ujian sekolah. Itu agak bingung untuk memberikan contohnya, Bu Nani. Barangkali bisa diberikan satu contoh bentuk pilihan ganda kompleks benar salah lebih dari satu, Bu Nani. Kalau mungkin yang lain, mungkin kalau hanya benar salah mungkin itu mudah. Tapi karena kompleks kemudian lebih dari satu ini saya butuh contoh, Bu Nani. Mohon maaf. Ya. Misalkan kita mau menyusun soal AKM benar salah secara kompleks
dan jawaban itu lebih dari satu. Berarti di situ yang dimunculkan adalah prosedural. Prosedural, Pak Padang. Prosedural itu artinya kan jawabannya itu kan nanti ada beberapa. Sehingga menuntut anak untuk bisa menjawabnya. Misalkan dalam melaksanakan ibadah haji, dalam melaksanakan ibadah haji, itu diperlukan syarat dan rukun pelaksanaan ibadah haji. Kemudian di situ maka pertanyaannya, bagaimana syarat ataupun syarat ibadah haji yang benar? Di antaranya 1, 2, 3, 4 itu ada 2 syarat yang masuk di situ, yang lain tidak. Maka di situ adalah panjenengan nanti 2 misalkan memasukkan jawaban syarat sebagai penyelenggara. Apa itu syarat melaksanakan ibadah haji? Misalkan ada balik, itu misalkan kemudian ada mampu, ada melaksanakan kondisinya mampu dalam perjalanan, mampu biaya dan lain sebagainya. Di situ nanti ada jawaban yang masuk di situ, Pak Padang. Sehingga pertanyaan panjenengan itu nanti mengarah kepada apakah pernyataan di atas itu betul atau salah. Ya, jawaban pernyataan di atas itu betul atau salah. Sehingga di situ kan memang ada syarat rukunnya, panjenengan memasukkan ada yang salah dalam prosedural itu. Persyaratan di situ ada yang salah. Sehingga soal di situ menyebutkan apakah persyaratan melaksanakan ibadah haji di atas itu sudah betul atau salah. Begitu Pak Padang. Contoh lagi misalkan ya, tentang mustahik zakat. Insya Allah sudah ada gambaran Bu Nani. Itu hampir mirip ya. Soal ganda kompleks lebih dari satu hanya saja bentuknya benar dan salah begitu Bu Nani. Intinya. Nah, ya kalau pilihan ganda jawabannya lebih dari satu, jawaban yang betul itu nanti kan di atas ada proseduralnya 1, 2, 3, 4. Misalkan ada pilihannya 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang betul A 1 dan 3, B 3 dan 4, C 4 dan 5, D 5 dan 6, kemudian E 6 dan 1 kan begitu. Itu di pilihan ganda. Tapi kalau betul salah, itu berarti kan persyaratan di atas itu panjenengan menyebutkan 1, 2, 3, misalkan yang berhak menerima zakat, 1 fakir, miskin, amil, mu'alaf, di situ ada, misalkan ada 1 aja yang orang yang punya kendaraan, misalkan di situ, apakah persyaratan di atas itu betul atau salah? Nah, di situ, padahal ada 1 poin yang di situ salah, Pak Padang, yang bukan kategori mustahik zakat. Makanya disitulah bersalah secara kompleks. Udah bisa ditangkap ya Pak? Ya, dalam pilihan ini. Oke. Ada yang lain? Monggo, bagi Bapak Ibu, kalau masih ada pertanyaan silakan ditulis di kolom chat atau resen. Monggo. Sekali lagi Bapak Ibu, bagi yang mau bertanya silakan ditulis di kolom chat atau resen. Monggo, ada yang lain? Ya. Bapak Ibu guru, sekali lagi ini adalah wacana dari pemerintah, ujian nasional itu nanti memang dibiarkan, kemudian penilaian kita nanti juga ada asesmen kompetensi minimal atau AKM. Maka Bapak Ibu guru PAI harapannya nanti ini memang dicobakan di kelas 5, di kelas 8, kelas 11, karena nanti Bapak
Pak Ibu Guru akan mengevaluasi apakah sudah berhasil atau belum untuk pembelajaran itu, sehingga nanti ada perbaikan lagi di kelas 6, perbaikan lagi di kelas 9, perbaikan lagi di kelas 12 dalam proses pembelajaran. Harapannya di situ, makanya ada literasi, ada numerasi, ada survei karakter. Hanya di sini nanti akan ada perbaikannya kembali. Sudah? Ada lagi? Bapak Ibu Guru, pada saat nanti untuk menyusun perbaikan, makanya nanti kita di organisasi Akta Ikut Madiun, nanti tidak hanya tentang mengkaji seperti apa itu yang pendidikan yang aktual, tetapi akan kita bantu bagaimana untuk menulis PTK, ya PTK, penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas itu tidak hanya untuk mereka yang mau kenaikan pangkat, tetapi tujuannya adalah perbaikan pembelajaran. Apakah metode yang saya gunakan itu sudah berhasil, sudah efektif atau tidak? Makanya tadi saya mencontohkan kalau satu kelas itu mereka tidak tuntas, berarti ada yang salah dalam metode yang digunakan guru. Maka disinilah ada penelitian tindakan kelas. Kita akan di episode berikutnya lagi, sehingga nanti kita punya pengembangan diri, tidak harus kita panggilan dari provinsi maupun dari pusat atau dari Kementerian Agama atau dari dinas, kita bisa berkarya lewat panggung AKPAI yang ada di ya. Bahkan nanti juga fasilitasi mereka yang mau untuk mempresentasikan PTK-nya, ya tetap kita fasilitasi. Karena pada saat ini kan memang situasi pandemi, maka dibutuhkanlah secara daring. Iya. Sudah, ada pertanyaan lagi? Ada lagi, Bapak Ibu, yang ada pertanyaan bisa share, bisa komen langsung dengan Ibu Pengawal atau silakan tulis di kolom chat. Jadi silakan, masih ada waktu bagi mau bertanya. Eli, sudah. Belum, Bu Eli itu akan mengkaji. Bapak Ibu, setelah ini belum selesai, akan kita mengulas tentang bagaimana soal-soal itu nanti sudah sesuai atau belum, menganalisis soal yang sudah selesai itu. Sudah, ada lagi? Oke. Sudah, Bapak Ibu, mungkin dari kita, dari saya, itu yang bisa saya sampaikan, mensosialisasikan bagaimana asesmen kompetensi minimal kita yang belum melaksanakan, Bapak Ibu Guru sekolahnya yang belum melaksanakan, itu sebagai wacana, sebagai pengetahuan, sebagai pemahaman, sehingga nanti pada saat sekolahnya sudah menerapkan menggunakan AKM, kita sudah tidak kaget lagi, saya sudah mendapatkan ilmunya. Makanya nanti materi itu akan saya share, sehingga panjenengan bisa mempelajari lebih detail lagi. Memang contoh-contoh soal yang ada di sini adalah tidak hanya agama saja, tetapi meliputi mata pelajaran yang lain, karena memang pada saat kita mengikuti asesmen kompetensi minimal itu adalah ada beberapa mata pelajaran, sehingga tidak hanya fokus di agama. Tetapi pelajaran agama nanti bisa melihat, oh contohnya seperti ini, oh berarti kan kita tinggal desainnya kayak apa, kita bisa menggunakannya. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah. Dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Nani. Penyampaian AKM, harapannya nanti
para penyusunan soal AKM kita bisa membuatnya secara profesional gitu ya. Bapak Ibu, selanjutnya yaitu pengkajian soal, yang mana soal tersebut sudah dibuat oleh salah satu guru kita, yaitu Bu Eli, GPAI dari SDN Demangan 2. Mohon maaf, SDN Demangan 1. Pada Bu Eli? Bu Eli, apakah sudah siap? Ya, dari awal sampai akhir ya, karena berkaitan dengan penerbitan sertifikat. Saya ulang sekali lagi, Bapak Ibu, mohon di kegiatan ini diikuti sampai akhir, karena berkaitan dengan itu. Jangan lupa Bapak Ibu isi absen ya, isi absen pada link yang sudah dibagikan di grup MGMP. Silakan bagi yang terkendala membuka link, linknya bisa di-copy di Google kemudian dibuka. Ya, Bu Eli, apakah sudah siap untuk share screen? Ya, Bu Eli. Ya lagi Bu Eli. Halo Bu Eli. Sekali lagi Bu Eli. Apakah sudah siap? Halo Bu Eli. Ya, kita tunggu Bapak Ibu, masih ada kendala teknis, semoga bisa segera gabung Bu Eli ini ya.
Bu Eli, panjangnya sudah dijadikan host, Bu. Silakan bisa share screen ya. Sekali lagi Bu Eli, silakan bisa share screen. Panjangnya sudah dijadikan host. Monggo. Sekali lagi Bu Eli, silakan bisa share screen. Sudah dijadikan host. Mati tahu ya webinar ini acara Kemenak kayak mati 40 menit. Prok. Beres. Baik Bapak Ibu, karena ada kendala teknis, jadi Bu Eli belum bisa share screen, jadi nanti contoh-contoh soalnya akan di-share di grup ya. Jangan nanti dipantau soalnya akan di-share. Baik Bapak Ibu, acara sudah selesai. Terima kasih Bapak Ibu atas kerjasamanya mengikuti kegiatan webinar pendidikan agama Islam, yaitu guru agama sekota Madiun. Sekali lagi terima kasih. Saya selaku host. Saya selaku pembawa, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kesilapan. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul masjid. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, sebelum saya tutup, silahkan bagi yang belum mengisi link absen, silakan absen diisi untuk penerbitan sertifikat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.